terdiri dari dua PC yang terhubung melalui beberapa perangkat, ada switch dan dua router. Kemudian dijelaskan juga ada addressing table-nya yang menjelaskan informasi dari masing-masing perangkat, router 1, router 2, dan masing-masing PC, meliputi interface, kemudian IP address, subnet mask, serta default gateway. Adapun tujuan dari tugas ini, yang pertama adalah memastikan pengkabelan dari jaringan sesuai dengan diagram topologinya, serta tentunya melakukan konfigurasi dasar ya terhadap router, serta melakukan konfigurasi dan aktivasi dari Ethernet interface, serta melakukan tes dan verifikasi. Jadi di sini skenario-nya dalam lab environment ini diminta untuk membuat jaringan yang sama sesuai dengan topologi diagram, serta melakukan setting terhadap router dan semua perangkatnya. Langsung kepada tugas yang pertama terkait dengan pengkabelan jaringan. Jadi di sini diminta memastikan bahwa jaringan tersebut sama dengan diagram topologi yang dijelaskan di atas. Nah, adapun terkait pengkabelan di sini juga diminta dipastikan bahwa DCE kabel itu terhubung ke router 1. Nah, DCE ini disebut juga dengan digital customer equipment ya, yang merupakan perangkat antarmuka antara DTE. Dan DTE ini disebut juga sebagai digital terminating equipment yang terhubung ke router 2. Jadi secara sederhananya DCE ini, ada tulisannya DCE ini merupakan perangkat yang menghubungkan antar perangkat yang lain, sedangkan DTE merupakan perangkat yang terhubung ke pengguna atau dalam ini PC2. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan simulasi ya sesuai dengan diagram topologinya. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer dan saya buka sesuai dengan tugas sebelumnya. Nah, jika saya bandingkan dengan gambar diagram topologi di dokumen tugas, ada perbedaan ya. Di sini dua PC dihubungkan oleh dua router dan dua switch. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan bahwa diagram topologi atau jaringan yang dibuat ini sesuai dengan diagram topologi. Jadi untuk memastikan saya perlu menghilangkan switch yang kedua di sini, sehingga dari dari PC2 bisa langsung terhubung ke router 2 seperti gambar diagram topologinya. Ini langsung saya klik dan saya delete. Yes. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan PC2 dengan langkah dalam tugas di dokumen tugas. Di sini harus dipastikan juga bahwa yang terhubung ke router 2 itu merupakan serial DTE atau digital terminating cable. Jadi digital terminating equipment ya. Jadi PC2 ini disebut sebagai digital terminating equipment yang terhubung langsung ke router 2. Nah, jika lihat kembali mengenai konsep pengkabelan, paling tidak secara umum ada dua jenis kabel yang digunakan, yaitu strike dan cross. Jika strike atau strike through itu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda atau berlainan jenis, sedangkan kabel cross atau crossover kabel digunakan untuk menghubungkan
perangkat-perangkat yang sejenis, kecuali untuk PC ke router. Nah, itu informasi yang saya dapatkan. Kenapa demikian? Karena antara PC dan router tersebut mempunyai NIC atau Network Interface Card yang sama, maupun memiliki pin arrangement atau arrangement pin dalam NIC yang sama, sehingga dianggap seperti halnya perangkat yang sama begitu. Nah, ini contohnya di antara PC1 dan switch menggunakan kabel jenis strike, kemudian antara switch dan router menggunakan kabel jenis strike juga, di mana mereka ini merupakan perangkat yang berbeda. Sedangkan pada PC2 dan router ini, meskipun perangkatnya berbeda, namun karena tadi ada kesamaan NIC itu, maka menggunakan kabel cross. Nah, untuk menghubungkannya, saya klik tanda ini, dan di sini ada pilihan berbagai macam kabelnya. Ini jenis kabel strike, dan untuk kabel cross yang garis terputus seperti ini. Saya klik, kemudian saya klik di PC-nya, saya sambungkan ke fast Ethernet kosong, kemudian saya hubungkan ke router, juga saya sambungkan ke fast Ethernet kosong. Nah, ini kemudian saya bandingkan kembali dengan diagram topologinya. Ya, ini sama ya, menggunakan kabel cross dengan tanda garis putus-putus dan dengan interface fast Ethernet 00. Oke, selanjutnya setelah networknya sudah terhubung atau sudah terdesain sesuai dengan topologi diagramnya, maka saya coba melakukan langkah berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini yang pertama, apakah kabel yang digunakan untuk menghubungkan Ethernet interface pada host PC ke Ethernet interface pada switch? Nah, host PC yang terhubung ke switch merupakan PC1 ya di sini. Jadi yang ditanyakan adalah jenis kabel apa nih yang digunakan untuk menghubungkan. Jadi yang digunakan adalah kabel jenis strike. Oke, saya akan menjawab ini, namun karena di dokumen PDF ini tidak bisa langsung saya isi, saya coba convert ke Word saja sehingga bisa diisi. Oke. Masih proses ya untuk convert atau export file PDF ini ke format Microsoft Word. Ini sudah terbuka. Ya, ini. Jadi saya langsung jawab di sini. Jadi jenis kabel yang digunakan adalah strike kabel. Kemudian pertanyaan kedua adalah jenis kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan Ethernet interface pada switch ke Ethernet interface pada router. Dan jika melihat topologi ini, berarti sama ya, menggunakan jenis kabel yang sama, yaitu strike stroke cable ya, atau kabel strike. Oke, saya jawab di sini. Yang digunakan adalah strike cable. Selanjutnya, jenis kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan Ethernet interface pada router ke Ethernet interface pada host PC. Nah, ini kita lihat PC yang langsung terhubung ke router adalah PC2. Jadi yang dimaksud adalah ini. Jadi jenis kabel apa yang digunakan adalah cross cable. Saya jawab sini cross cable. Oke, sudah. Selanjutnya tugas kedua adalah melakukan konfigurasi dasar dari router 1. Jadi dari langkah 1 sampai 4 ini
adalah melakukan penamaan pada router ya menjadi R1 melalui perintah di command CLI ya, enable, kemudian masuk ke configure terminal atau configuration mode, kemudian melakukan penamaan hostname spasi R1. Oke, selanjutnya saya masuk ke R1, di sini diklik, masuk ke CLI, tekan enable untuk masuk ke privilege mode dan ketikkan configure terminal. Setelah masuk, kemudian ganti penamaannya menjadi R1. Ketikkan host name R1. Oke, nah ini sudah berubah tandanya jadi R1. Kemudian proses selanjutnya adalah mendisable DNS lookup. Nah, jadi di sini ketikkan perintah no IP domain strip lookup. Oke, saya ketikkan dulu no IP domain strip lookup. Oke, sudah selesai. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, kenapa harus dilakukan disable DNS lookup di lab environment atau di lingkungan lab? Jadi yang dimaksud lab environment ini adalah simulasi menggunakan paket raster ini ya. Jadi alasannya adalah agar router tidak perlu untuk merubah atau melakukan penerjemahan nama domain ke IP address. Nah, DNS lookup ini sangat dibutuhkan untuk jaringan yang terhubung ke jaringan luar, di mana banyak sekali nama domain yang butuhkan pengaturan DNS atau domain name system. Nah, untuk lab environment ini saya rasa tidak perlu, sehingga tidak perlu diaktifkan, sehingga bisa dinonaktifkan. Jadi untuk menjawabnya kenapa perlu di disable, jadi untuk agar router tidak perlu menerjemahkan nama domain, karena hanya terhubung di internal lab environment. Oke, selanjutnya apa yang terjadi ketika melakukan disable DNS lookup pada production environment? Jadi yang terjadi adalah router tidak bisa menerjemahkan, atau jika pun perlu penyesuaian maka dilakukan input manual DNS lookup atau domain name-nya yang bisa menerjemahkan IP address-nya. Jadi router tidak perlu menerjemahkan nama domain atau jika dibutuhkan input manual nama domain. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengkonfigur exit mode password. Jadi di sini menggunakan perintah enable secret. Oke, saya lakukan dulu. Jadi yang digunakan di sini passwordnya adalah class. Jadi diketikkan perintah enable secret class. Enable secret class. Oke, sudah. Dan di sini ada pertanyaannya, kenapa yang digunakan bukan enable password? Jadi ada dua jenis ya password dalam router ini, yaitu enable password maupun enable secret. Sepemahaman kami setelah mencari sumber dari internet juga,
Jadi perintah enable secret itu membuat password terencrypt atau tersandi. Jadi ada proses enkripsi setelah dilakukan entry password. Nah, sedangkan enable password tidak. Nah, dengan adanya enable secret maka dia akan menimpa atau mengganti proses pengaktifan password menggunakan perintah enable password. Jadi secara sederhananya enable secret itu memiliki tingkat yang lebih tinggi levelnya dibandingkan enable password. Jadi alasannya adalah karena pada enable secret passwordnya terenkripsi. Selain itu ada enable secret memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan enable password. Oke, nah selanjutnya adalah membuat message of the day. Jadi membuat suatu pengumuman atau suatu pesan ya ketika si pengguna atau pengelola router ini mengakses router tersebut. Ini perintahnya banner spasi motd spasi dan ya n. Selanjutnya diketikkan message-nya. Di sini banner spasi motd spasi simbol n. Oke, enter, muncul tulisan masukkan pesannya. Saya kopikan sesuai dengan perintah di dokumen ini. Ya, sudah selesai. Nah, ini dipertanyakan juga kapan banner tersebut akan terlihat atau akan muncul. Jadi ketika pengguna atau pengelola ya melakukan login router. Nah, kenapa perlu adakan message of the day banner ini gitu? Kenapa setiap router perlu itu? Jadi untuk memberitahukan informasi akses yang perlu diketahui. Ya, tidak setiap pengguna bisa mengakses router. Oke, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi password console. Selain itu juga melakukan konfigurasi password virtual terminal lines. Jadi console ini dilakukan untuk konfigurasi yang sifatnya langsung terhubung ke router. Adapun virtual terminal lines ini merupakan konfigurasi yang dilakukan secara virtual atau bisa dilakukan remote di sini. Untuk itu perlu disetting passwordnya. Nah, ini password yang digunakan adalah Cisco. Yang dilakukan adalah mengetikkan perintah ini line console kosong pada router 1, line spasi console kosong, ini masuk ke configuration line-nya, kemudian ketikkan perintah password spasi Cisco. Cisco di sini adalah passwordnya. Password spasi Cisco, kemudian ketikkan perintah login. Selanjutnya exit. Oke, sudah. Selanjutnya adalah perintah line spasi VTY spasi kosong spasi 4. Di sini
merupakan konfigurasi password pada line virtual terminal ya. Line PTY 014, passwordnya sama Cisco. Login. Oke, selesai, exit. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi fast Ethernet 00, interface fast Ethernet 00 dengan IP address ini dengan jaringan 11. Oke, ini sebagaimana addressing table di atas, jadi sesuai addressing table di atas. Jadi yang pertama masuk ke interface fast Ethernet dulu, jadi masuk ke interface fast Ethernet spasi kosong garing kosong, enter. Sudah masuk, tekan IP address 192.168.1.1 beserta ini ya subnet masknya. Spasi 255.255.255.0 dan tekan perintah no shutdown ini untuk mengaktifkan atau membuat interface tersebut up. No shutdown, enter. Nah, di sini muncul keterangan interface berubah menjadi statusnya up dan line protokolnya berubah menjadi up juga. Nah, kemudian selanjutnya mengkonfigurasi interface serial 000 dengan IP address 192.168.2.1 dan di sini juga disertakan konfigurasi setting clock rate senilai 64.000. Di sini dijelaskan bahwa tujuan adanya clock rate command ini dijelaskan di chapter 2 static routes. Jadi mungkin sekilas saja atas hasil pencarian informasi yang saya lakukan di internet. Jadi clock rate itu digunakan pada perangkat-perangkat yang bersifat atau berjenis serial DCE, yaitu Digital Customer Equipment. Jadi tadi sudah sempat saya singgung bahwa yang termasuk dalam DCE itu adalah pada router 1 di sini ada keterangannya DCE. Jadi perangkat-perangkat yang menggunakan DCE ini, yang termasuk DCE ini perlu dikonfigurasi clock rate-nya. Adapun yang perangkat DTE atau Digital Terminating Equipment tidak perlu. Di sini berarti R2 tidak perlu. Di sini hanya DCE atau router pada router 1 saja. Oke, saya lakukan perintahnya interface serial 00. Jadi masuk ke interface serial 000. Oh maaf, ini saya masih masuk di settingan interface Ethernet ya. Saya keluar dulu, exit. Kemudian masuk interface serial 000. Ini sudah masuk. Tekan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya ketikkan perintah clock rate spasi 64.000, enter. Jangan lupa di setting no shutdown. Nah, setelah itu keluar ya, exit. Coba lihat IP interface brief
show interface brief. IP address interface brief. Oh, sebenarnya saya harus keluar dulu dari configuration ya. Sip. Ini show IP interface brief. Oke, nah ini sudah terlihat pas ethernetnya, jaringan IP addressnya 192.168.1.1, terusnya up, namun serial yang 000 dengan 192.168.2.1 ini seharusnya masih down. Nah ini karena di router 2 belum tersetting, sehingga statusnya di sini masih ada yang down. Ini ada keterangannya interface akan aktif hingga serial interface R2 juga terkonfigurasi. Oke, selanjutnya di sini adalah melakukan pengkopian ya, atau melakukan penyimpanan konfigurasi pada router 1. Di sini dengan perintah copy spasi running -config spasi startup -config. Jadi ketika router nanti proses startup, dia konfigurasinya sudah semas atau sudah sesuai karena sudah dilakukan penyimpanan konfigurasi tersebut. Ini saya kopikan perintahnya. Enter. Kemudian ada pertanyaan di sini, destination file name startup config, yes, enter. Oke, sudah selesai. Dan di sini ada pertanyaan, apa versi ringkas atau versi singkat dari komen tersebut. Kemarin tadi saya mencari informasi, jadi versi ringkasnya adalah copy run start. Ini merupakan singkatan ya. Sebelumnya copy running config startup config, cukup copy run start. Enter kembali. Nah, ini sudah. Di sini saya jawab copy run start. Kemudian selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router 2. Langkahnya sama dari step 1 sampai step 9. Jadi dari step 1 awal adalah membuat penamaan atau hostname dari router, hingga step 9 itu melakukan konfigurasi password. Ini saya coba ulangi lagi langkahnya untuk router 2. Saya klik router 2, masuk ke CLI, kemudian masuk ke privilege mode, enable, akan masuk ke configuration mode, klik terminal. Jadi langkahnya adalah langsung ya, tekan hostname spasi R2, hostname spasi R2. Selanjutnya men-setting no IP domain lookup. Selanjutnya adalah membuat password untuk exit mode, enable secret class. Selanjutnya adalah membuat banner atau MOTD, message of the day, dan perintah banner MOTD. Dan di sini saya kopikan message-nya. Oke, selanjutnya adalah mengkonfigur password untuk konsol dan virtual terminal. Di perintahnya masuk terlebih dahulu line console
password, Cisco, login, exit. Kemudian masuk ke line virtual terminal 04, password Cisco, login, exit. Nah, sudah langkah 1 sampai 9. Adapun langkah berikutnya berbeda dengan setting pada router 1 karena pada step ke-10 ini memiliki IP address yang berbeda pada interface-nya, termasuk juga tidak adanya settingan clock rate sepertinya. Yang pertama setting interface serial 000. Jadi masuk ke interface serial 000, berikan IP address 192.168.22. Masih subnet mask 255.255.255.0 dan no shutdown. Oke, tangannya sudah up. Selanjutnya konfigurasi interface fast ethernet 00. Ini saya keluar dulu, kemudian masuk ke interface fast ethernet 00 dan IP address 192.168.255.255.255.0 no shutdown. Nah, ini sudah up. Nah, di sini perbedaannya tidak perlu setting clock rate sebagaimana pada router 1 tadi. Kemudian di sini end dan save configuration. Oke. Tekan copy, run, start. Oke, enter kembali. Kemudian sudah. Nah, saya coba lihat show IP interface brief. Nah, ini sudah tersetting ya, dua address pada masing-masing interface dan kondisinya dua-duanya sudah up. Begitu pula pada router 1 seharusnya sudah up. Ini pada router 1 kita show IP interface brief. Nah, yang sebelumnya tadi down, sekarang ketika router 2 sudah disetting, maka pada router 1 sudah up serialnya. Nah, ini sebagaimana pada addressing table dan topologi, jadi dipastikan sama ya IP address pada interface-nya. Untuk router 2 untuk interface fast ethernet 00 IP address-nya 192.168.31, sedangkan untuk 192.168.22. Ya, di sini bisa dibandingkan sama IP address untuk masing-masing interface. Adapun pada router 1 untuk interface fast ethernet 00 IP address-nya 192.168.11 dan untuk serial 00 192.168.2.1. Ini sama ya, sudah sesuai. Kemudian melakukan konfigurasi pada PC masing-masing, baik pada PC 1 dan PC 2 di sini. Untuk setting PC 1 yang terhubung ke router 1 dengan IP address 192.168.1.10 dengan default gateway 192.168.1.1.
Di sini klik PC1, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, di sini ketikkan 192.168.1.10 .NET Mas 255.255.250, dan default gateway-nya 192.168.168.1.1. Ini dipastikan sama. Kemudian pada PC2 IP address-nya 192.168.3.10, default gateway 3.1. Ini PC2, saya klik, masuk ke desktop, IP configuration 192.168.3.10, kemudian default gateway 192.168.3.1. Oke, sudah. Langkah berikutnya adalah memverifikasi dan melakukan tes dari konfigurasi. Jadi tadi sudah ada yang dilakukan ya, sebenarnya melakukan perintah. Coba ini perintah yang baru, show IP root pada router 1 dan show IP root pada router 2. Nah, di sini keduanya menampilkan jaringan yang terhubung, yaitu dengan tanda C. Di sini ada dua jaringan, 1.0 dan 2.0 pada router 1, serta 2.0 dan 3.0 pada router 2. Jadi pada router 2 ini ada jaringan 2.0 dan 3.0, dengan pada router 1 ada jaringan 1.0 dan 2.0. Ya. Kemudian saya coba di sini perintah pada router 1, ketikkan perintah show IP root. Ya, sama di sini muncul ada dua jaringan yang terhubung, C connected, 1.0 dan 2.0. Kemudian pada router 2 ketikkan perintah show IP root. Sama di sini muncul ada dua jaringan yang terhubung, yaitu 2.0 dan 3.0. Selanjutnya melakukan verifikasi interface konfigurasi. Nah, seharusnya di sini sudah muncul statusnya up ya, baik status dari interface maupun protokolnya untuk dua address interface, baik pada router 1 dan router 2. Tadi sudah dilakukan ya, dimana pada router 1 di sini masih terlihat di sini statusnya up ya. Demikian juga dengan pada router 2, statusnya up pada dua interface. Kemudian melakukan tes konektivitas. Di sini dengan melakukan ping, perintah ping dari masing-masing host yang terhubung ke default gateway. Jadi di sini yang pertama dari host yang terhubung ke R1, berarti dalam hal ini dari PC1, apakah bisa melakukan ping ke default gateway. Jadi dari PC1 masuk ke perintah command prompt dari desktop ya, command prompt, dan perintah ping 192.168.1.1. Ini merupakan default gateway dan juga merupakan interface dari router 1, interface masuk dari router 1. Bisa ya? Ini saya jawab ya. Selanjutnya dari host yang terhubung ke router 2, apakah bisa melakukan ping ke default gateway. Dari host yang terhubung ke router 2 berarti PC2, saya masuk ke desktop, command prompt, ping ke 192.168.3.1. Ini merupakan default gateway sekaligus merupakan interface masuk ke router 2 dari perspektif PC2. Ya, bisa masuk, bisa diterima. Kemudian ya di sini saya tulis ya. Nah, jika jawabannya no atau tidak, maka perlu lakukan troubleshoot dan cek beberapa hal di sini. Yang pertama, apakah secara fisik dia terhubung
dengan router. Karena ini jawabannya sudah ya, tapi saya jawab saja tidak apa-apa. Apakah secara fisik terhubung? Ya. Apakah ada tanda menyala ya di masing-masing port? Ya. Kemudian apakah sama dengan diagram topologi yang dijelaskan di atas? Ya. Sesuai settingan networknya sesuai dengan topologi diagram ini? Seharusnya sama. Jadi saya di sini jawab ya. Kemudian cek interface menggunakan show IP interface brief. Apakah interface-nya up ya statusnya? Tadi sudah saya cek ya. Nah, kemudian jika jawabannya iya, maka dilakukan tes ping dari router 1. Ini menggunakan perintah ping ya. Dari router 1 apakah bisa ping ke router 2 menggunakan perintah ping ke interface dari router 2. Demikian juga dari router 2 apakah bisa melakukan ping ke router 1 menggunakan ping dengan tujuan ke router 2. Jadi ini merupakan interface masuk dari masing-masing perspektif router ya. Oke, saya masuk ke router 1. Dari router 1 ketikkan perintah ping 192.168.2.2 ya. Enter. Nah, ini sukses rate 100% ya. Kirim. Selanjutnya dari router 1, dari router 2 dengan perintah ping 192.168.2.1. Sama ya, statusnya terkirim, sukses rate-nya 100%. Nah, jika tidak maka perlu dicek ya secara fisik ya, pengkabelan apakah terhubung ya, terhubung. Ada tanda menyala dari masing port yang relevan ya. Apakah topologinya sama dengan topologi diagramnya sama ya. Apakah sudah setting clock rate pada digital customer equipment site atau pada perangkat DCE yang terhubung? Sudah tadi ya, pada router 1 sudah disetting. Apakah ketika perintah show IP interface brief keduanya up ya. Nah, jika jawabannya iya maka bisa dipastikan berhasil ya ping dari router 2 ke router 1 maupun dari router 2 ke router 3. Nih, di sini saya kurang tahu apakah router 3 di sini salah ketik ya. Mungkin di sini maksudnya router 1 di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan ping dari host yang terhubung ke router 1 ke host yang terhubung ke router 2. Di sini keterangannya seharusnya tidak bisa. Jadi dari PC 1 ke PC 2. Saya coba. Ini dari PC 1 ping alamat PC 2 yaitu 192.168.3.10 ya. Ya, di sini tidak bisa ya, reply DOS host unreachable. Selanjutnya coba lakukan ping dari host yang terhubung ke router 1, berarti dalam hal ini adalah PC 1 ke router 2. Jadi ping dari PC 1 ke router 2. Ping alamat router 2 adalah interface-nya 192.168.2.2. Ini merupakan interface masuk router 2 ya dari perspektif PC 1. Enter. Ya, request timeout tidak bisa juga. Selanjutnya adalah lakukan ping dari host yang terkoneksi ke router 2, dalam hal ini PC 2 ke router 1. Ya, sebaliknya ya, dari router 2
maaf dari PC2 ini, PC2 ping ke interface router 1 192.168.2.1. Ini merupakan interface router 1. Ya, sama juga request timeout tidak bisa. Nah, di sini muncul pertanyaan ya, apa kekurangan atau ada yang terlewat ya dari setting konfigurasi yang menyebabkan tidak bisa komunikasi terjalin di masing-masing perangkat. Jika saya melihat materi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak dosen sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya, dari masing-masing router itu perlu adanya tukar informasi antara router satu dan router yang lainnya melalui salah satunya kalau tidak salah namanya Router Information Protocol atau RIP. Jadi menggunakan algoritma distance vector yang menghitung jumlah hop atau lompatan sebagai routing metric yang maksimal kalau tidak salah 15 hops di situ. Jadi dengan adanya informasi yang saling bertukar antara router satu dan router yang lainnya, sehingga memungkinkan keduanya terhubung begitu. Kalau melihat dari topologi di jaringan ini, router PC1 bisa melakukan ping ke router 1, melakukan ping ke default gateway pada interface router 1. Demikian juga pada PC2 bisa melakukan ping ke router 2 ke default gateway interface router 2. Namun ketika PC1 mencoba melakukan ping ke PC2 tidak bisa. Dan dikerucutkan kembali, jika PC1 melakukan ping ke interface masuk router 2 juga tidak bisa. Padahal secara settingan sudah sesuai addressing table dan sudah sesuai aturan settingan dasar router. Namun tidak bisa juga. Demikian juga dari PC2 melakukan ping ke router 1 tidak bisa juga. Nah, jika saya mempelajari pada pembelajaran pekan sebelumnya, perlu ada setting di masing-masing router untuk melakukan pengenalan. Jadi menginformasikan network atau jaringan yang terhubung pada masing-masing router mereka apa saja, sehingga bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk itu saya coba tulis dulu di sini jawabannya. Nah, ini apa yang kekurangan yang terdapat ya. Jadi belum adanya setting informasi jaringan pada masing-masing router ke satu sama lain, sehingga jaringan tersebut belum bisa berkomunikasi. Oke, coba saya praktekkan apakah bisa. Jadi masuk ke router 1 di sini. Tentunya masuk ke configuration mode ya. Saya coba masuk ke configuration mode, config terminal, tekan perintah router RIP atau Router Information Protocol. Oke, sudah masuk nih, berganti. Kemudian ketikkan perintah versi 2. Jadi kalau tidak salah ada 2 versi, namun yang lebih mudah digunakan ini merupakan versi 2, dan ketikkan perintah net atau network spasi informasi jaringan yang terhubung pada router 1. Jadi jaringan yang terhubung pada router 1 di sini adalah ini di sini. Router 1 dia terhubung ke 2 jaringan ya. 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Nah, ini juga bisa dilihat pada show IP route.
Jadi sebelumnya kan ada perintah show IP route ya di atas, show IP route, dan di sini show IP route terlihat juga sama, jaringan yang terhubung adalah 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Nah, ini diketikkan di sini untuk diinformasikan ke router 2 sehingga router 2 juga mengetahui. Jadi ketikkan perintah net 192.168.1.0 enter, dan yang kedua net 192.168.2.0 kemudian enter. Selanjutnya exit ya, ini karena hanya dua jaringan yang terhubung cukup dimasukkan dua. Selanjutnya saya coba masukkan juga dari router 2, setting pada router 2 ini, masuk ke configuration mode, kemudian ketikkan perintah router IP, ketikkan perintah versi 2 dan informasikan jaringan yang terhubung. Jadi pada perintah sebelumnya itu show IP route, di sini ada dua jaringan juga yang terhubung, yaitu 192.168.2.0 dan 192.168.3.0. Ini sama dengan yang di topologi ya, 2.0 terhubung ke router 2 dan 3.0 yang terhubung ke router 2. Ini ketikkan perintah net spasi 192.168.2.0 dan net spasi 192.168.3.0, kemudian exit. Nah, selanjutnya untuk melakukan atau melihat terlebih dahulu apakah sudah ada pertukaran informasi di antara kedua router tersebut, bisa exit kemudian melihat kembali show IP route. Nah, di sini sudah muncul nih pada router 2, ketika show IP route sudah muncul ada informasi yang pertama yaitu R di sini maksudnya RIP itu. Jadi router information protocol dari router 1. Jadi tadinya ada 2, di sini sudah muncul ada 3 jaringan yang terhubung. Begitu pula pada router 1, coba exit, kemudian klikkan perintah show IP route. Nah, ini juga sudah muncul yaitu R atau RIP, router information protocol dari router 2 yaitu 3.0. Nah, dengan adanya pertukaran informasi ini mudah-mudahan bisa mengakses dari masing-masing PC. Saya masuk dari PC 1 di sini, ketikkan perintah ping ke langsung ke PC 2 192.168.3.10. Ya, bisa diterima ya, direspon. Begitu pula dari PC 2 ke PC 1, ping 192.168.1.10. Tuh, ya, sudah bisa diterima dan direspon. Dengan demikian permasalahan yang tidak bisa terkoneksi ini seharusnya sudah selesai. Nah, di sini dokumentasi ya, diminta untuk mengcopy atau mengcapture masing-masing perintah pada router, kemudian didokumentasikan. Dan selanjutnya adalah pada pembahasan managing router configuration atau mengelola pengaturan konfigurasi pada router. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan adanya konfigurasi dasar router ini, yang bisa ditarik kesimpulan, selain perlu adanya pengaturan keamanan pada router dengan menerapkan password, serta perlu konfigurasi yang tepat di mana masing-masing router harus terhubung sesuai dengan interface jaringan di mana mereka terhubung, dan tidak ada yang bersifat tumpang tindih. Jadi masing-masing punya jalur yang sesuai. Jika router 1 terhubung dengan interface fast Ethernet 00 dan serial 00 dengan jaringan 10 dan 20, ada router 2 terhubung melalui serial 00 dan fast Ethernet 00 dengan jaringan
20 dan 30, jadi tidak ada yang saling bertumpang tindih. Selain itu pula juga perlu dilihat settingan pada masing-masing PC, apakah sudah tepat dimulai dari IP address-nya maupun default gateway. Dan yang terakhir adalah tadi mengatasi adanya ketidak bisa saling terhubung karena masing-masing router belum ada sharing information mengenai jaringan di masing-masing mereka. Untuk itu perlu disetting router information protocol. Ya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.